Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zahra Rizky Wahyu Putri dari kelas IF 702 mata kuliah Metodologi Penelitian Teknologi Informasi atau MPTI dengan NIM 24040102074 dengan dosen pengampunya Bapak Riyad Sahara SSI MT. Perkenankanlah saya untuk mempresentasikan hasil UTS Metodologi Penelitian Teknologi Informasi atau MPTI, di mana pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang tugas besar satu yang telah diberikan oleh Bapak Riyad, yaitu tentang studi literatur. Eh, Kemudian saya akan menjelaskan latar belakang masalah dari judul yang akan saya ambil, yakni implementasi sistem pendukung keputusan kelayakan pemberian kredit pada koperasi sekar dengan metode TOPSIS berbasis website. Eh, Tema dan judul penelitian yang diangkat yaitu temanya Data Science dengan judul Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Kelayakan Pemberian Kredit pada Koperasi Sekar dengan metode TOPSIS berbasis website, di mana ada beberapa jurnal yang berjumlah 25 yang telah saya kumpulkan. Kemudian nantinya dari 25 jurnal tersebut, saya ambil 5 jurnal yang digunakan untuk studi literatur untuk mengangkat eh, penelitian yang nantinya akan saya kerjakan. eh, 5 jurnal ini yaitu yang berjudul, yang pertama ada Sistem Pendukung Keputusan atau SPK untuk menentukan manajemen kelayakan pemberian kredit di Bank Mandiri Taspen Sukabumi menggunakan metode analitik hierarki proses atau AHP. Yang kedua, ada Sistem Pendukung Keputusan Kelayakan Peserta Magang ke Jepang pada Dinas Tenaga Kerja Sumatera Utara menggunakan metode Additive Ratio Assessment atau ARAS. Yang ketiga, ada sistem pendukung keputusan penentuan kelayakan penangguhan kredit nasabah menggunakan Navi-Base. Yang keempat, ada sistem pendukung keputusan untuk menentukan employee salary increase atau kenaikan karyawan, gaji karyawan menggunakan metode OKRA. Yang kelima, ada implementasi metode FMADM dan SAW pada sistem pendukung keputusan penyaluran bantuan rumah tidak layak huni atau RTLH. Di mana link tabulator review akan saya tampilkan. Izin stop share dulu. Eh, Nah, di sini saya akan memaparkan. Ini ada referensi jurnalnya, ada 25. Nah, nah, di sini ada saya membuat dua studi literatur, yaitu dengan metode tabel dan narasi, di mana dengan metode tabel yaitu ada judul jurnalnya dengan beberapa tahun yang berbeda, yaitu tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024. Dengan penulis di sini sudah disebutkan sesuai dengan judul jurnalnya. Kemudian ada kata kuncinya, apa saja sih yang digunakan, kata kunci yang digunakan pada masing-masing jurnal tersebut. Kemudian ada masalah, serta metodologi yang digunakan dari masing-masing jurnal. Kemudian ada hasil yang dicapai dari kelima jurnal tersebut. Izin saya memaparkan studi literatur dalam bentuk narasi, di mana penelitian pertama dilakukan oleh Reni Oktaviani, Diki, Anissa, dan Nengsela pada tahun 2020 dengan judul Sistem Pendukung Keputusan atau SPK untuk menentukan manajemen kelayakan pemberian kredit di Mandiri Taspen Sukabumi menggunakan metode AHP. Tujuannya untuk menentukan kelayakan apakah nasabah tersebut layak diberikan kredit di Mandiri Taspen. SPK ini uh, untuk kelayakan pemberian kredit kepada calon debitur menggunakan selain menggunakan metodologi AHP juga dibuat dengan menggunakan prototipe berbasis desktop. Jadi sistem ini
berbasis desktop. Kemudian setelah melakukan penelitian kredit, maka akan ditemukanlah skor-skor tertinggi yang menjadi acuan. Siapa sih nasabah yang layak mendapatkan kredit di Mandiri Taspen. Kemudian yang kedua ada penelitian yang dilakukan oleh Angga, Budi, dan Vivin pada tahun 2021 dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Kelayakan Peserta Magang ke Jepang pada Dinas Tenaga Kerja Sumatera Utara menggunakan metode Addictive Ratio Assessment atau yang dikenal dengan ARAS. Tujuannya untuk membantu pihak Dinas Tenaga Kerja Sumatera Utara dalam menentukan kelayakan peserta magang ke Jepang. Prosedur ini menentukan kriteria dalam menentukan kelayakan peserta magang ke Jepang bersumber dari data riset yang telah dilakukan oleh si peneliti. Terdapat 5 kriteria. Yang pertama itu ada kondisi fisik, pendidikan, kedisiplinan, serta etika. Uh, Metode ARAS ini dalam menentukan kelayakan peserta magang diintegrasikan ke dalam bahasa pemrograman yang berbasis desktop. Dan dengan adanya sistem ini membantu Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara dalam menentukan kelayakan peserta magang ke Jepang dengan cepat dan tepat. Kemudian yang ketiga ada penelitian yang dilakukan oleh Aldi, Neni, Nasrun pada tahun 2022 dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Kelayakan Penangguhan Kredit Nasabah menggunakan metode Navibase. Tujuannya untuk menentukan kelayakan penangguhan kredit nasabah dengan menggunakan metode Navibase adalah untuk menghasilkan keputusan yang lebih cepat, akurat, dan objektif serta transparan. Kemudian yang keempat, ada penelitian yang dilakukan oleh Risa Yanti, Hendrian, dan Sri Kusnasari pada tahun 2023 dengan judul Sistem Pendukung Keputusan untuk Menentukan Employee Salary Increase menggunakan metode OKRA yang bertujuan menentukan kenaikan gaji dengan metode OKRA. Dengan sistem ini diharapkan kinerja dan waktu dalam menentukan kenaikan gaji karyawan menjadi lebih efektif, efisien dalam pengambilan keputusan. Hasil program ini juga dibangun dengan berbasis desktop. Kemudian dihasilkan tabel perankingan mana saja sih yang layak diberikan kenaikan gaji seperti itu. Yang terakhir ada penelitian yang dilakukan oleh Gatot, Muhammad Ali, Sugeng Wahidiono, dan Kartika pada tahun 2024 dengan judul Implementasi Metode FMADM dan SAW pada Sistem Pendukung Keputusan Kelayakan Penyaluran Bantuan Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH. Tujuannya dibangunnya sistem ini itu untuk membantu dalam menetapkan pemilihan calon menerima bantuan RTLH. Hasil implementasi sistem pendukung keputusan ini dapat memudahkan dalam menentukan pemilihan penerima bantuan sosial. Dan sistem ini dijadikan sebagai acuan yang objektif dalam pemilihan atau seleksi penerimaan bantuan rumah tidak layak huni agar nantinya uh, lebih tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. Nah, dari kelima studi literatur yang sudah saya susun, maka didapatlah nilai inovasi dari penelitian yang akan dilakukan. Nilai inovasi atau perbedaan yang akan dilakukan berdasarkan literatur review di atas, sebagian besar menggunakan metode AHP, ARAS, OKRA, Navibase, SAW, Fusi Multiple Attribution Decision Machine atau FMADM. Maka, untuk inovasi atau nilai pembeda dari penelitian sebelumnya, yakni dalam pemilihan metode, di mana nantinya saya akan menggunakan metode TOPSIS atau Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, kenapa sih saya memilih metode TOPSIS ini? Karena metode ini mampu menyelesaikan permasalahan multi kriteria decision making atau MCDM.
Dengan MCDM ini, pengambilan keputusan untuk memilih alternatif terbaik dari sejumlah alternatif berdasarkan beberapa kriteria tertentu. Selain itu, metode ini juga memiliki proses perhitungan yang sederhana, teratur, dan efisien, sehingga cocok untuk diterapkan pada sistem yang memerlukan pengolahan data secara cepat. Kemudian juga otopsis ini dinilai memiliki komputasi yang efisien serta dapat membantu mengambil keputusan yang lebih cepat. Seperti itu. Nah, karena itulah saya mengambil judul penelitian yang akan saya rencanakan, yaitu implementasi sistem mendukung keputusan kelayakan pemberian kredit pada koperasi sekar dengan metode TOPSIS berbasis website. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang penelitian dari judul topik yang saya ambil, yakni koperasi sekar adalah organisasi yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai pemerintah daerah Kabupaten Cilacap melalui kegiatan ekonomi dan pelayanan. Ketentuan umum yang diterapkan dalam pembiayaan salah satunya adalah harus terdaftar sebagai anggota koperasi dan berstatus ASN. ASN di sini yaitu PNS dan PPPK atau P3K. Kemudian para ASN juga harus melampirkan bukti seperti SK untuk dapat melakukan peminjaman. Setelah menjadi anggota, selanjutnya nasabah harus menjadi anggota koperasi selama 6 bulan atau 1 tahun, serta memiliki nominal gaji yang tersimpan di bank jateng, baru kemudian boleh melakukan proses peminjaman atau pengajuan peminjaman. Proses pemberian kredit kepada nasabah yang diterapkan di koperasi sekar ini masih manual. Pegawai koperasi akan melakukan pengecekan terhadap berkas nasabah yang ada di koperasi tersebut. Petugas akan memeriksa keseluruhan berkas nasabah untuk menentukan apakah nasabah tersebut layak atau tidak mendapatkan pinjaman. Petugas akan menilai berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh koperasi. Nasabah hanya diperbolehkan meminjam maksimal 200 juta dan dapat diperbolehkan meminjam kembali tanpa harus menunggu pinjaman yang sebelumnya itu lunas. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap narasumber, ditemukan beberapa permasalahan pada proses pemberian kredit di koperasi sekar. Proses pemberian kredit dirasa kurang efektif karena dalam penentuannya masih dilakukan secara manual dengan memeriksa berkas-berkas nasabah satu persatu. Apabila terjadi perubahan data atau informasi, maka diperlukan waktu yang tidak sebentar sehingga keputusan yang dihasilkan masih kurang efektif dan akurat karena terkadang ada beberapa kriteria yang tidak ikut dipertimbangkan pada saat proses penilaian. Kemudian, berdasarkan data dari studi kasus koperasi di Indonesia, sekitar 65% koperasi menghadapi masalah dalam pengelolaan penilaian kelayakan kredit yang menyebabkan tingginya angka kredit macet. Oleh sebab itu, diperlukannya suatu sistem yang dapat membantu petugas untuk menentukan apakah nasabah tersebut layak atau tidak sih mendapatkan pinjaman. Peneliti mengusulkan sebuah aplikasi berbasis website sebagai pendukung keputusan dalam menentukan kelayakan pemberian kredit menggunakan metode teknik for order preference by similarity to ideal solution atau TOPSIS. Serta dalam pengembangan perangkat lunak ini nantinya akan menggunakan sistem development life cycle atau SDLC untuk memastikan iterasi yang fleksibel. Di mana dengan adanya aplikasi sistem pendukung keputusan ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi, efisiensi, dan transparansi dalam proses pemberian kredit dalam menentukan kelayakan pemberian kredit pada koperasi sekar. Selain itu, dengan adanya sistem berbasis website ini diharapkan mempermudah pengelola koperasi atau petugas koperasi dalam mengakses, mengolah, serta menganalisis data pemohon kredit secara cepat dan efisien. Di sini saya akan menjelaskan lebih rinci poin-poin penting dalam latar belakang masalah yang sudah saya susun, di mana masalah-masalah pada penelitian terus sesuai dengan literatur review, yaitu metode TOPSIS masih jarang digunakan untuk sistem mendukung keputusan pemberian kelayakan kredit
dan sebagian belum mengintegrasikannya ke dalam platform berbasis website untuk mempermudah proses evaluasi serta meningkatkan transparansi pengelolaan data kreditnya. Kemudian, metode TOPSIS dipilih karena kemampuannya dalam menangani masalah multikriteria dan menghasilkan solusi yang komprehensif. Kemudian ada masalah-masalah utama yang diangkat pada penelitian selanjutnya, yaitu yang pertama ada kurangnya sistem mendukung keputusan berbasis teknologi pada koperasi sekar untuk menentukan kelayakan pemberian kredit. Yang kedua ada metode manual yang digunakan saat ini tidak efektif dan dinilai rawan kesalahan. Yang ketiga itu minimnya integrasi metode TOPSIS dengan platform berbasis website untuk mempermudah proses evaluasi dan meningkatkan transparansi. Kemudian metode dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah utama penelitian yaitu pertama, melakukan analisis kebutuhan sistem di koperasi sekar terkait proses evaluasi kelayakan pemberian kreditnya. Yang kedua, dalam mengembangkan perangkat lunak nantinya akan menggunakan sistem development life cycle atau SDLC untuk memastikan interaksi yang fleksibel. Kemudian mengembangkan sistem berbasis website dengan mengintegrasikan metode TOPSIS sebagai alat analisis serta menganalisis apa saja sih kriteria-kriteria yang dibutuhkan dalam pengambilan pendukung keputusan kelayakan pemberian kredit pada koperasi sekar. Tujuan atau hipotesis dari penelitian yang akan saya lakukan yaitu tujuan penelitiannya untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pendukung keputusan berbasis website menggunakan metode TOPSIS untuk menentukan kelayakan pemberian kredit di koperasi sekar. Kemudian hipotesis penelitian ini bahwa sistem berbasis TOPSIS akan meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam proses pengambilan keputusan dibandingkan dengan metode manual yang ada di koperasi sekar. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu serta urgensinya dari penelitian yang akan dilakukan. Perbedaannya yakni mengintegrasikan metode TOPSIS dengan platform berbasis web untuk mendukung aksesibilitas dan efisiensi, serta menggunakan pemrograman berbasis OOP atau Object Oriented Programming. Kemudian yang kedua yaitu mengutamakan aspek user friendly agar sistem dapat digunakan oleh pengurus koperasi atau petugas koperasi tanpa memerlukan keahlian teknis khusus. Urgensinya yaitu terletak pada kebutuhan mendesak koperasi untuk meningkatkan efisiensi dan akuransi dalam pemberian kelayakan kredit guna mengurangi resiko kredit macet, meningkatkan kepercayaan anggota terhadap koperasi, serta meningkatkan kualitas layanan koperasi. Dengan solusi berbasis teknologi ini, koperasi sekar nantinya akan menjadi model bagi koperasi lain dalam mengadopsi inovasi untuk meningkatkan pelayanan koperasi terhadap nasabahnya. Nah, untuk itulah saya merencanakan penelitian dengan judul Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Kelayakan Pemberian Kredit pada Koperasi Sekar dengan metode TOPSIS berbasis website, yang nantinya eh, sistem ini menggunakan metode TOPSIS atau Technique for Order Performance Based Similarity to Ideal Solution, karena metode ini mampu menyelesaikan permasalahan multiple criteria decision making atau MCDM. Kemudian juga nantinya menggunakan bahasa pemrograman berbasis OOP atau Object Oriented Programming sehingga lebih struktur dan mudah untuk dikembang. Sekian presentasi UTS MPTI dari saya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.